macam-macam organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium, oviduk, kandung kemih, tulang kemaluan, saluran uretra, uterus, labia mayora, labia minora, vagina, anus, reklum, cervix, uterus, usus besar. Alat produksi luar. 1. Mons pubis. 2. Labia. 3. Klitoris. 4. Muara saluran kencing. 5. Selaput darah. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah gundugan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut dan tertutup oleh rambut pubis. Sedangkan yang kedua ada labia. Labia adalah lipatan yang berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis, dan labia terdiri atas dua bibir, yaitu bibir kanan dan bibir kiri, atau bibir luar yaitu mayora dan bibir dalam yaitu minora. Yang ketiga ada klirotis. Klirotis terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf, sensorik, dan pembuluh darah. Yang keempat ada saluran kencing, yang tepat berada di bawah klitoris. Dan yang terakhir ada selaput darah yang disebut dengan hymen, berada di bawah saluran muara kencing. Macam-macam reproduksi dalam. 1. Ovarium. 2. Tuba fallopi. 3. Uterus. 4. Vagina. Ovarium atau indung telur berbentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm dikali 3 cm dan dikali 2 cm. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium juga berfungsi dalam menghasilkan estrogen dan progestogen. Tuba fallopi. Tuba fallopi atau ifduk merupakan saluran telur yang berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang memanjang ke arah samping dan uterus. Panjang tuba fallopi kurang lebih 10 cm. Ifduk berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Ifduk juga menghubungkan rahim dengan ovarium dan berakhir dalam struktur berbentuk corong. Uterus atau rahim terbentuk seperti buah pir berongga dan berotot. Uterus terletak di atas kandung kemih. Vagina merupakan saluran elastis yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Panjang vagina sekitar 8-10 cm dan berakhir pada uterus. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput dan hymen. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk darah manusia dari rahim, dan jalan lahir bayi. Nah, oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina atau sel telur yang disebut ovum. Nah, tempat pembentukan ovum adalah di ovarium. Nah, pada wanita pembentukan ovum akan terjadi sejak di dalam kandungan, yaitu dalam ovari janin atau fetus. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluru keluar dari vagina. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda dengan rentang berlangsungnya haid yaitu 3-7 hari. Jika teman-teman bertanya, apa yang menyebabkan menstruasi tidak teratur tanggalnya? Penyebab menstruasi tidak teratur adalah perubahan hormon. Ketidakseimbangan kadar hormon umum terjadi pada tahun-tahun awal menstruasi atau pada saat kamu mengalami masa pubertas. 4. Siklus menstruasi. Nah, yang pertama dia ada fase menstruasi. Kedua dia ada fase praovulasi. Nah, yang ketiga dia ada fase ovulasi. Nah, yang keempat dia ada fase pasca ovulasi.
menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba fallopi tidak dibuai oleh sel sperma. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel-sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seorang perempuan mengalami kehamilan. Membran embrio. Tahukah teman-teman, sebelum masuk ke beberapa bagian membran embrio, kita harus mengetahui selama fase embrionik terbentuklah membran embrio yang letaknya di luar embrio. Membran embrio memiliki fungsi. Fungsinya itu untuk melindungi dan memberi makan embrio. Nah, beberapa bagian dari membran embrio. Yang pertama ada amnion. Yang kedua ada korion. Yang ketiga ada allantois. Nah, yang keempat ada saccus vitellinus atau kantong kuning telur.